Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dan Ibrahim Togawa. Saya Adrian Trayosi. Saya Franjulia Chandra. Jadi di sini kami mengkaji sebuah pengaruh kebugaran jasmani terhadap prestasi akademik. Latar belakangnya itu kenapa sih kita mengkaji soal ini? Kami peduli akan kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh melakukan aktivitas sehari-hari secara optimal tanpa kelelahan yang berlebih. Lalu ada juga pelajar juga mahasiswa, kebugaran jasmani ini tuh penting untuk menjaga fokus, stamina, dan juga kinerja akademik. Lalu juga ada penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kebugaran jasmani dapat berdampak pada prestasi para pelajar. Lanjut ada rumusan masalah dan tujuan dari laporan kami. Pertama, rumusan masalahnya itu apakah ada hubungan signifikan antara kebugaran jasmani dan prestasi akademik mahasiswa. Dan yang kedua itu apakah frekuensi olahraga mempengaruhi kebugaran jasmani. Dan untuk tujuan kami itu adalah mengetahui pengaruh kebugaran jasmani terhadap prestasi akademik mahasiswa Polrekpar NHI Bandung. Lalu ada kajian teoritis, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh melakukan aktivitas tanpa kelelahan berlebih. Unsur kebugaran jasmani meliputi kekuatan, daya tahan, kelincahan, keseimbangan, dan fleksibilitas tubuh. Prestasi akademik hasil yang mencerminkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Jadi metode penelitian ini kami lakukan dengan kuantitatif, yaitu kuesioner via Google Form. Lalu lokasinya di Polrekpar NHI Bandung. Populasinya itu untuk para mahasiswa dan waktu itu kita pada tanggal sampelnya itu ada 26 secara acak dan tanggalnya itu sekitar 2 minggu yang lalu. Lalu dari hasil penilaian kami ini distribusi tingkat kebugaran jasmani yang pertama itu ada kurang sekali, itu ada di angka 3,8%, lalu ada kurang itu di angka 38,5%, lalu di sedang itu di angka 34,6%, lalu di baik itu ada di angka 15,4%, dan di baik sekali itu ada di 7,7%. Dan mayoritas responden ini merasa kebugaran jasmani berpengaruh terhadap fokus dan hasrat akademik. Pembahasan. Mahasiswa yang rutin berolahraga cenderung memiliki konsentrasi lebih tinggi dan jarang merasa lesu. Lalu kebugaran jasmani berperan penting dalam mendukung proses belajar dan prestasi akademik. Jadi kesimpulannya itu setelah kita kaji mengenai ini, kebugaran jasmani itu ternyata berpengaruh positif terhadap prestasi akademik siswa. Lalu ada mahasiswa yang bugar, lebih fokus dan produktif. Mungkin teman-teman sekalian juga merasa kalau misalkan kalian merasa sehat, itu praktikal, terus ataupun bahkan teori itu kan kita bakal merasa lebih bugar, lebih fokus saat mengerjakan dibandingkan saat kita lesu. Kita tuh bakal jadi jauh lebih nggak fokus untuk mengerjakan sesuatu, terutama saat kita praktikal. Lalu untuk saran itu yang pertama ada mahasiswa itu perlu menjaga kebugaran jasmani dengan rutin olahraga. Jadi kampus kita kan juga menyediakan ada yang namanya domain, itu kita bisa berolahraga di sana, ada gym juga. Jadi saya sarankan untuk ke sana setiap hari, bahkan di praktik sekalipun. Boleh caranya. Lalu ada institusi dapat menyediakan fasilitas olahraga yang memadai. Untuk di kampus kita sendiri itu fasilitas yang memadai itu ada seperti gym dan domain tadi sudah disampaikan. Walaupun untuk gym itu tidak bisa dipakai setiap hari ya, dikarenakan gym itu sendiri memiliki data tersendiri. Jadi mungkin untuk dom sendiri, kalau mungkin untuk ingin memakai dom untuk berolahraga di dom, mungkin bisa mengikuti kegiatan dari UKM sendiri. Contohnya itu UKM ada apa aja sih? Lalu untuk contoh UKM yang kita punya di NHS itu ada UKM basket, UKM badminton, lalu ada UKM taekwondo, mungkin untuk bisa melatih fisik dan kebugaran jasmani. Ya. Jadi sebenarnya setelah kita kaji juga gitu ya kepada teman-teman yang kalau lagi praktikal pada suka tiba-tiba sakit, baik itu saat sebelum berangkatnya atau bahkan setelah sampainya,
Jadi kita juga di sini menyarankan untuk teman-teman mulai dari pas week teorinya pada mulai lebih menjaga lagi kesehatannya, baik dari itu pola makannya atau bahkan mungkin kalian bisa sedikit berolahraga gitu, dari mulai jalan pagi, terus sekedar apa kalau olahraga tipis-tipis. bukan, kalau matahari berjemur matahari. Karena kan kebugarannya sendiri itu cukup luas ya teman-teman. Mau itu dari yang kita konsumsi, terus juga kehidupan sehari-hari kita itu berpengaruh. Jadi saya harap tuh kalian pas lagi week teori itu pada tetap menjaga hal tersebut, biar pas lagi week praktik kalau kita lagi nggak ada waktu itu kita udah kerasa bugar gitu. Lalu juga di segi konsumsi seperti makanan itu juga teman-teman harus memperhatikan dengan teliti ya, mulai dari makanan yang ada di kantas, ada di bilik ataupun di apung. Itu tuh kan rata-rata makanan yang berminyak semua, jadi teman-teman juga harus memilah juga gitu. Termasuk penggunaan rokok nih teman-teman. Soalnya kan kita hampir semua ngerokok nih ya, mulai kurang-kurangin juga. Ya, jadi di Google Form kita juga waktu itu terakhir ada angka bagi yang merokok juga ya. Tuh, dari ada yang semir. Ada. Jadi cukup banyak katanya yang merokok tuh. Itu ngaruh juga. Ya, jadi mungkin segitu aja kalau presentasi dari kita teman-teman. Gak apa-apa. Jadi ada yang punya pertanyaan bagi kelompok kita? Baik, izin bertanya kepada kelompok 1. Boleh Kak? Bagaimana sih cara Anda mengatur pola waktu ketika praktek? Dan kita tahu sendiri kalau praktek itu jadwalnya itu sangat padat, mulai dari pagi dan kita tuh baru pulang itu sore. Dan untuk pola makan sendiri yang Anda bahas kan tadi hanya menyebutkan apung, bilik, dan kantas. Dan untuk makanan sehat yang kita tahu itu tuh sangat tidak ramah di kantong bagi para anak kos, karena yang kita tahu tuh beberapa makanan sehat itu bisa dibilang mahal. Bagaimana kita memilah makanan dengan harga yang murah, atau mungkin Anda bisa memberikan contoh? Boleh. Pertanyaan yang bagus nih Kakak, teman-teman bisa disimak soal cara kita mengatur waktu saat praktikal untuk menjaga olahraga itu dan juga pola makan kita, terutama untuk anak kos. Yang pertama mungkin yang bakal saya jawab itu dari yang makan nih. Kan anak-anak teman-teman saya yang ngekos, kalau misalkan uangnya ada bisa lebih ya, saya sarankan tuh pada beli makanan real food. Jadi maksudnya bukan beli di orang, tapi masak. Dengan kita masak nih real food yang benar-benar ayam whole chicken yang bukan daging olahan, terus sayur-sayurannya juga 4 sehat 5 sempurna, itu kalian harus tetap dipenuhi gitu. Kalau orang-orang kayak teman-teman saya yang pada pulang ke rumah kan mungkin di rumahnya masih ada aja gitu ya. Orang tuanya nyetok sayur, makanan, buah-buahan gitu. Pasti masih ada aja yang dikonsumsi. Sedangkan teman-teman kos pasti kayak yang gampangnya itu kan beli aja. Sedangkan saya sarankan untuk masak sendiri. Kalau kalian nggak bisa masak kan banyak nih teman-teman yang ngekos juga kayak Evelyn yang bisa masak, Sandila bisa masak, jadi bisa minta tolong masak. Bisa bareng-bareng juga nih masakannya gitu. Terus untuk membagi waktu, saya sendiri juga sih sebenarnya kalau lagi praktikal ada waktu untuk olahraganya. Walaupun saya pulang pergi jam 4 atau jam 5 gitu ya, saya lewat ke sibuk itu bisa berolahraga terlebih dahulu. Sekedar lari aja nggak apa-apa, yang penting masih bugar aja gitu. Satu putaran pun cukup lah ya. Iya, memang saya juga satu putaran. Ada pertanyaan lain? Boleh, Joki? Ya. Joki ya, kayaknya nggak apa ya. Mau bertanya apa tadi? Mau bertanya Joki, silakan mau bertanya apa? terkait dengan kebugaran jasmani. Sedikit gugup nggak apa-apa. Kan langsung aja ya pertanyaan. Iya, boleh. Apa dampak yang mungkin terjadi jika seseorang memiliki kebugaran jasmani yang rendah? Oke, izin menjawab saudara Joki. Tadi dampak yang akan terjadi jika orang memiliki kebugaran jasmani yang rendah. Berarti bisa dibilang orang itu tuh jarang olahraga ya. Itu bisa dari kurus, contoh seperti saya mungkin seperti tidak menjaga pola makan yang sehat, lalu dia juga jarang olahraga dan itu efeknya sangat-sangat buruk lah. Mulai dari ingatan itu bakal menurun, terus dari segi stamina juga akan menurun juga seperti itu.
Terjawab Jawab Saudara Suki? apakah? Boleh mungkin barangkali ada yang punya pertanyaan lain? Mas Lutfi boleh, silakan. Baik, izin bertanya nih. Saya kebetulan anak kos gitu, kurang sempat untuk memasak gitu. Mungkin ada tips mungkin untuk mencari makanan yang cukup murah dan sehat untuk anak kos. Murah dan sehat di sekitar sini gitu ya. Mungkin teman-teman yang ngekos nih. Tapi teman-teman kalau sebenarnya ya kalian pesan ke kalau Billy kan kita adanya yang geprek, mie, telur gitu ya. Kalau ke Biru, di Biru tuh kan mereka ada ini, ada sayurnya juga Pi. Jadi sekedar paket 10.000, kamu pesennya sayur dari rumah udah buat telur mah sempet lah buat masak doang, buat memenuhi proteinnya doang gitu ya. Sedangkan sayur-sayurannya bisa beli di situ. Kamu kalau masak di rumah untuk sekedar nasi dan juga telur, saya yakin sempet kok. Kalau mungkin sayur ya yang kayak perlu dicop dulu, perlu ditumis itu yang mungkin kurang ada waktunya. Sayur bisa beli dan pastinya murah masakan sayur itu. Mau kamu itu di warteg atau di warung biru yang dekat bilik juga, saya yakin bisa kok. Baik, terima kasih Pak. Boleh saudara Rifki sekarang paling bersemangat sekali. Kalau dari saya sendiri ya, izin bertanya pada kelompok 1. Untuk pribadi saya sendiri itu mungkin agak kesulitan untuk mengurangi rokok gitu ya. Mungkin dari anda sendiri memiliki tips tersendiri atau apapun. Mengurangi rokok. Kalau dari tips dari saya itu, saudara Rifki bisa melupakan rokok dengan cara mungkin dari bermain game atau mungkin dari pokoknya banyak kesibukan lah, sehingga lupakan rokok. Saya juga bisa membantu saudara Rifki untuk melupakan rokok, tapi rokoknya buat saya. Nggak tahu seperti itu kira-kira. Memang tidak mudah, tapi bisa juga mungkin dari vape dengan tapi jangan nikotin gitu, bisa dikurangi juga. Terjawab saudara Rifki atau mungkin penasaran dengan tips yang saya berikan tadi? Izin menginterupsi Ya, karena terkadang juga kan untuk melakukan sesuatu hal itu juga pasti susah ya? membutuhkan rokok. Itu sih yang buat susah berhentinya tuh. Jadi energinya dari rokok gitu ya. Misal kayak lagi capek dan itu untuk memberikan energi dengan rokok. Kalau dari saya sendiri mah ya, rokok tuh nggak apa-apa kita jadiin self reward, tapi dengan syarat itu gitu. Self reward itu bukan yang kayak kereta terusnya lah. Tapi kalau kayak kalian lagi pusing perlu rokok, oke nggak apa-apa. Karena kan saya sendiri juga memang merokok tapi batas per minggunya itu 7 teman-teman. Jadi per hari itu cuma 1. Kalau self reward saya itu biasanya kalau lagi, misalkan kalau lagi teori aja lah. Kalau lagi teori saya istirahat itu 1 doang, dibatas gitu. Kalau lagi praktek kan? Kalau lagi praktek itu biasanya pas paginya, justru kalau pulangnya itu kan saya olahraga di situ gitu. Baik, Cukup jawab saudara Rizky. Terima kasih. cukup terjawab. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari moderator. Baik, silakan. Boleh silakan saudara. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan rasa untuk apa? Semangat. Baik, izin bertanya. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk melakukan olahraga? Pelin jawab. Malas ya. Orang yang kita tahu ya, karena itu melakukan olahraga itu kayak malas gitu kan. Makanya beberapa orang banyak yang terjangkit gitu. Nah, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan rasa? Iya, penting. Sudah. Terima kasih. Oke, kalau saya sendiri izin menjawab ya, kebetulan saya tergabung dalam UKM. Jadi untuk saya sendiri kalau di UKM itu ada jadwal rutin. Jadi jatuhnya bukan terpaksa sih, kayak ya ada kewajiban yang harus dilakukan. Jadi olahraganya itu dijadikan kewajiban, bukan. Jadi mau cara kalau untuk dari waktunya ya tergantung dari
cara kita ngatur waktunya, atau mungkin belum praktekan, atau mungkin teori itu ada kan. Kalau UKM juga ada di waktu tertentu, jadi mungkin dijadiin kewajiban aja sih. Ya jadi merasa si kita dengan berolahraga tuh jadi kayak suatu kewajiban untuk kita gitu. Kan itu juga pasti baik untuk diri sendiri. Begitu. Dijawabnya sama atlet nih, jadi udah pasti lah. Ketua UKM Endis. Iya. Oh, betul banget. Seorang atlet papan berat. Kalau dari saya sendiri, saya juga izin mungkin lebih ke sharing lah. Saya tuh sekarang tuh punya pujaan hati yang ingin saya gapai, dan dengan kuis. Dengan cara itu saya tuh pengen kelihatan lebih lebih gentleman atau mungkin lebih berotot gitu. Makanya itu mungkin bisa jadi inspirasi buat saya untuk berolahraga. Itu bisa Makanya biasanya olahraga di gymnya yang ada di gym, dom. betul. Mungkin saya juga gym. Jadi bertanya Mas. Udah cukup. Kita harus habis, terima kasih. Terakhirnya, terakhir. Boleh? Saudara Oke lah, pertanyaan terakhir nggak apa. Seorang coba siapa? Harun. Siapa nih? Harun. Kok dua Di koperasi. Ya udah, dua aja cepetan. Kita jawabnya cepetan. Aku yang terakhir. Izin bertanya Pak, tadi Bapak bilang ada goals gitu, sudah sejauh mana progres Bapak gitu? Apa sih? Sudah sejauh mana progresnya dalam berolahraga? Untuk kebugaran jasmani. Iya. Yang kamu tadi katanya kan? Yang saya. Iya. Kayak desainnya sampai mana, ininya sampai mana. Oke. Dan juga tips untuk bersemangat gitu. Kalau dari saya itu, saya sudah melakukan olahraga itu selama kurang lebih di 1 bulan 1 hari. Dan efeknya ya, yang saya itu tuh mulai dari praktekan, saya carrying flat itu udah bisa lumayan di career absu. Yang tadinya saya semester 1 yang nggak pernah olahraga sekalipun, itu benar-benar nggak bisa. Sekarang saya di semester 2, saat saya turun ke Nusantara, saya sudah bisa dipercayakan untuk clear up, lebih berwibawa. Efeknya seperti itu lah teman-teman. Yaudah, nextnya berarti Yosi aja disuruh clear up ya. Baik, terima kasih. Saudara Heru boleh? Saudara Heru, pertanyaan Kalau terakhir. dari saya terakhir, kenapa sih alasan kalian memilih topik kebugaran jasmani untuk diteliti? Nah, ini dia, ini pertanyaan menarik nih. Menarik nih. Ini pokoknya Sebenarnya tadi udah kita sebutin di akhir ya. Betul. Yang soal kelas kita tuh kalau full attendance-nya tuh jarang banget. Pasti ada aja yang sakit gitu ya, entah itu sakit sebelumnya, paginya yang tiba-tiba sakit, atau bahkan pas udah datang, kak saya sakit kak, nggak bisa ikut Miss Tentu dong, kalau kita sebagai wakil Insan, dari ya. kelas, insan dari kelas, itu pengen mengkaji kenapa sih teman-teman kita tuh banyak yang sakit, sakit maksudnya. Kenapa sih banyak yang sakit? Terus kan kita jadinya bikin Google Form kemarin yang sempat saya kirimin di beberapa minggu yang lalu, dan ternyata memang soal pola hidupnya kurang baik aja dari teman-teman sekalian. Jadi saya harap tuh dengan saya mengkaji ini juga presentasi, kedepannya teman-teman bisa menerapkan pola hidup yang lebih baik, lebih sehat, biar kita praktekkan full attendance. Karena dari data yang kami punya itu, kita tanya maksudnya dari segi kebugaran jasmani, terus dari yang benar-benar sakit atau tidak, itu benar-benar angka persentasenya paling tinggi di kebugaran jasmani. Jadi benar-benar penyakit itu nggak ada sama sekali. Benar-benar karena emang pola hidupnya nggak sehat Iya, aja. bukan karena nggak hafal TP juga, Bukan. nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Saya tahu lah mereka orang-orang hebat. Iya, teman-teman kelas kita kan jelas lah, Safor, S-nya Safor. Nggak mungkin juga tidak ada di kelas nggak baik, nggak mungkin. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan kembali kami setelah ini. Terima kasih atas antusiasnya dari teman-teman sekalian. Selamat siang, kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Yeah.